Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua rekan-rekan. Pertama-tama saya ingin menyampaikan beberapa perkembangan terkait dengan pelaksanaan PSBB di Kota Bogor dan penanganan COVID-19 yang sampai dengan saat ini kita bisa melaksanakan dalam berbagai bentuk ya, antara lain penanganan pencegahan maupun penanganan dari sisi kuratifnya atau dari sisi medis. Yang pertama, saya ingin memulai dari hasil evaluasi PSBB hari ketiga ya di Kota Bogor. Hari ini kita lakukan evaluasi terkait beberapa hal, dan yang paling menonjol yang harus disampaikan kepada publik adalah bahwa memang pelaksanaan PSBB ke hari ketiga ini masih banyak catatan-catatannya. Yang pertama adalah terkait masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian masyarakat ya, khususnya yang menonjol itu adalah terkait dengan ketidaktahuan atau memang ketidakpedulian ya barangkali ya tentang pemakaian masker. Jadi masih aja di sana sini kita melihat ada masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk memakai masker sebagai salah satu kewajiban kita di dalam upaya untuk menurunkan tingkat penyebaran COVID-19 di wilayah kita. Kemudian yang kedua, masih terkait dengan pelaksanaan PSBB adalah masih banyaknya bidang-bidang yang melakukan kegiatan, sementara bidang-bidang itu adalah bidang yang tidak dikecualikan. Jadi adalah bidang yang tidak dikecualikan. Jadi banyak sekali misalnya beberapa kegiatan usaha yang sama sekali tidak ada kaitan dengan bidang yang dikecualikan, yang ternyata masih melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti biasa begitu kan, selain membuka toko dan lain-lain. Oke. Jadi ada beberapa kegiatan ya yang tidak dikecualikan tetapi masih melaksanakan kegiatan. Dan untuk itu hari ini seluruh kelurahan di Kota Bogor melaksanakan semacam peneguran ya langsung kepada mereka-mereka yang masih melakukan kegiatan, dibantu oleh Babinsa dan Babin Kamtibmas ya ke seluruh titik-titik yang memang sangat dirasakan mengganggu ya untuk tercapainya kesuksesan pelaksanaan PSBB. Kemudian yang ketiga, di dalam pelaksanaan PSBB ini juga masih banyak misalnya ada kendaraan-kendaraan umum yang kapasitas angkutnya seharusnya diperbolehkan 50%, tetapi tetap mereka mengangkut penumpang lebih dari 50%, dan untuk itu petugas kita di lapangan terpaksa harus menurunkan dan menyesuaikan dengan syarat yang diatur di dalam PSBB. Selanjutnya di luar ini semua, di luar tadi masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran, kami juga melakukan evaluasi terkait penempatan checkpoint. Jadi ada beberapa checkpoint yang menurut hemat kami ya masih belum tepat, karena ada di jalur-jalur yang relatif situasi lalu lintasnya kurang memungkinkan untuk dilakukan penyetopan atau pemeriksaan. Untuk itu dalam 1-2 hari ke depan akan terus kita lakukan pembenahan dan penyesuaian sehingga nanti tujuan dari dibentuknya atau dibangunnya yang namanya checkpoint ini sesuai dengan sasaran atau kebutuhannya. Kemudian juga rekan-rekan semua, ada kabar yang cukup baik hari ini ya, di luar tadi masih ada pelanggaran-pelanggaran, kemudian juga masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Hari ini dari hasil pemrosesan atau analisis lab kolaboratif Research Center IPB ya, sudah mengeluarkan hasil untuk 26 sampel spesimen yang sudah kita kirimkan ke IPB. Nah, dari 26 sampel spesimen yang kita kirimkan ke IPB, alhamdulillah 26-nya menunjukkan hasil yang negatif. Jadi artinya
Ini kabar baik ya, dari sampel swab yang tadinya kita pikir masih ada yang positif, ternyata melalui penganalisaan yang cepat di IPB rupanya negatif semua. Kemudian juga hari kemarin ya kita lakukan juga rapid test di GOR Pajajaran untuk 172 kit ya, dan dari 172 kit ini ternyata masih ada 3 yang positif, dan rencananya kita sudah lakukan ya untuk swab test. Kemudian kita mungkin hari Senin kita serahkan VTM-nya ini kepada lab IPB. Jadi mudah-mudahan 3 ini juga nanti tidak akan menambah sebetulnya ya dari jumlah pasien positif COVID-19 di Kota Bogor. Di luar ini juga masih ada berita bagus ya. Berita bagusnya adalah 3 warga Bogor yang selama ini masuk kategori positif COVID, hari ini dinyatakan sembuh. Jadi 3 orang ini statusnya adalah petugas medis ya. Mereka dokter, 2 dari klaster Dinkes dan 1 dari klaster yang lain. 2 yang dari klaster Dinkes ini sempat dirawat di RSUD Kota Bogor, sementara 1 yang bukan dari klaster Dinkes adalah yang dirawat di Rumah Sakit Cisarua di Kabupaten Bogor, tetapi warga Bogor. Nah, ini kurang lebih gambaran perkembangan pelaksanaan PSBB di Kota Bogor. Kemudian untuk perkembangan jumlah positif COVID, hari ini juga sebetulnya ada penambahan ya, jumlahnya dari kemarin 59 ya, 58 sekarang 64, jadi ada 6 orang ya, 6 orang, tetapi 6 orang ini adalah dari hasil proses analisis yang kita lakukan di Litbangkes, jadi masih yang lama sebetulnya, dari PDP yang lama yang sudah sekitar 2 mingguan dilakukan proses pemeriksaan lab, tetapi hasilnya baru keluar hari ini. Kemarin 58, sekarang 64. Tetapi secara umum, tadi saya juga diskusi dengan Kepala Dinkes ya, bahwa ternyata kalau dari sisi tren jumlah penanganan kasus COVID di Rumah Sakit Umum Daerah, kita mengalami sedikit penurunan lah ya, dibanding 2 minggu pertama di bulan Maret ya kemarin ya, dan di awal April, di akhir Maret dan kemudian di awal April, tetapi sekarang kelihatannya ada kecenderungan ya, atau tren menuju landai lah kurang lebih begitu. Mudah-mudahan ini bisa terus trennya ini terjadi, dan mudah-mudahan ke depan ini tidak ada penambahan jumlah positif COVID yang signifikan jumlahnya. Kemudian juga hari ini kita lakukan beberapa rangkaian rapat ya. Rapat yang pertama kita lakukan dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Dalam rapat itu juga dibahas tentang kemungkinan pemanfaatan dana kelurahan atau yang berasal dari DAU tambahan untuk dipakai 30%-nya untuk penanganan COVID di wilayah, terutama di dalam mendukung pembangunan RW siaga corona. Jumlah anggarannya kalau nggak salah 320 juta rupiah. 30%-nya itu nanti kita masukkan di anggaran BTT ya, khusus penanganan COVID-19 di di RW siaga corona. Jadi paling tidak adalah persiapan-persiapan yang dapat dilakukan di level RW untuk pembentukan misalnya dapur umum nanti. Kemudian terakhir kami ingin sampaikan juga untuk distribusi bantuan yang sudah didistribusikan oleh pemerintah provinsi ya, Bangkup itu sudah dilaksanakan sejak tanggal 15 April kemarin melalui PT Pos Indonesia, dan masih akan terus didistribusikan. Jadi memang prosesnya masih cukup panjang karena ada sekalian kita lakukan pemadu-madanan data ya, agar tidak tumpang tindih dan bisa memilah-milah mana yang akan dibantu oleh
melalui bansos presiden, kemudian juga oleh bantuan gubernur, dan juga yang terakhir adalah bantuan bantalan jaring pengaman sosial pemerintah Kota Bogor. Kemudian yang untuk bantuan presiden, bansos ya, rencananya presiden akan mendistribusikannya mulai tanggal 20 April ya, atau hari Senin besok, dan khusus untuk bantalan jaring pengaman sosial Kota Bogor rencana akan kita distribusikan mulai tanggal 27. Jadi bertahap, dari Banggup tanggal 15, dari Banpres itu tanggal 20, kemudian dari bantuan pemerintah kota itu dari tanggal 27 sampai selesai. Jadi tadi juga kita rapat juga dengan Menteri dan Menteri Keuangan, kemudian juga dengan Sekda Provinsi Jawa Barat. Memang ada beberapa hal yang masih harus didiskusikan, antara lain misalnya kalau yang dari bantuan presiden itu 600.000, tetapi tadi ada diskusi untuk yang bantuan provinsi dan bantuan pemerintah kabupaten kota itu nilainya kurang lebih 500 ribuan, kurang lebihnya ya. Tadi masih diskusi. Jadi tapi kita sih mengikuti mana saja yang memang nanti diputuskan, mau 600.000, mau 500.000 buat pemerintah Kota Bogor sih sama aja, tidak ada masalah. Yang penting buat pemerintah Kota Bogor adalah distribusi, kemudian juga data, termasuk siapa yang berhak menerima itu betul-betul tidak tumpang tindih dan jatuh kepada orang yang betul-betul memang membutuhkan dan masuk kategori baik yang miskin maupun yang miskin baru. Demikian rekan-rekan semua, saya akan jawab ya beberapa pertanyaan. Sebentar, sebagai kacamata dulu nih. Dari Riza Antara. Dari Riza Antara ya, Riza Pro Channel. Kasus positif COVID-19 yang dinyatakan semua, apakah masih menjalani isolasi mandiri di rumah? Apakah bisa disebut nama, Riza Antara? Kalau disebut nama, tidak ya. Jadi artinya tadi sudah dikasih clue-nya, ada dari klaster Dinsos dan ada klaster non-Dinsos, Dinkes, maaf. Klaster Dinkes dan klaster yang bukan Dinkes. Tetapi mereka adalah dokter ya, petugas medis yang termasuk kemarin positif COVID ya, yang jumlahnya kemarin kan masih berapa? 58 dalam perawatan ya 48 ya. Jadi 48 dikurangi 3 tetapi nambah 6 lah, kurang lebih seperti itu. Namanya tidak perlu disebut ya. Yang pasti sudah tidak menjalani isolasi lagi, sudah selesai proses, seluruh rangkaian prosesnya, termasuk langkah swab test finalnya. Terus Pak Bima dan Pak Ara apakah sudah dinyatakan sembuh? Pak Bima baru mengambil lagi spesimen swabnya kemarin, jadi belum ada hasil. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena yang sekarang ini masuknya masih ke Litbangkes apa ke IPB ya, saya nanti masuk IPB ya. Udah masuk IPB berarti kemungkinan baru akan kita peroleh hasilnya mungkin sekitar hari Senin mungkin ya. Soalnya Sabtu Minggu. Ya, karena Sabtu Minggu kalau lab IPB itu kan libur ya. Gitu. Terus apa lagi? Oke, pelaksanaan PBBM sudah masuk hari ketiga. Selama ini pelanggar hanya diberi peringatan dan selesai. Target pemberian peringatan sampai berapa hari? Sebetulnya dengan penekanan yang kita lakukan ya, seperti tadi ya, hari ini 68 kelurahan turun semua secara bersamaan ya, di lokasi-lokasi yang memang masih kita jumpai kegiatan-kegiatan yang istilahnya tidak dikecualikan. Termasuk patroli malam, sampai dengan tadi malam pun kita lakukan patroli untuk mengecek ya apakah masih ada tempat-tempat hiburan malam yang buka. Kemudian yang selanjutnya adalah memastikan misalnya angkutan umum itu memang berhenti di jam 18. Kemudian baru akan mulai lagi beroperasi di jam 6 pagi. Jadi itu kita pastikan dulu. Nah, dengan penekanan di beberapa kegiatan seperti ini, saya melihat ada efektivitasnya. Artinya kegiatan di malam hari ini relatif turun drastis ya. Kemudian volume kendaraan siang terutama di lingkaran pusat kota ini banyak sekali volume penurunannya, termasuk juga memastikan beberapa kegiatan yang masih masuk kategori dikecualikan seperti pasar itu kita coba tekan sehingga tidak ada misalnya
pedagang kaki lima, penjual sayur mayur itu berjualan lebih dari jam 6 pagi. Ya, jadi itu kita tekan supaya memang rantai penyebaran COVID-19 ini bisa efektif ya, tidak terlalu banyak lagi, dan memang akhirnya ujung-ujungnya adalah masyarakat Kota Bogor bisa aman, selamat, dan cepat menyelesaikan usaha untuk memutus mata rantai COVID-19. Apalagi bantuan ya, Pak, hari ini sudah mulai didistribusikan bantuan kepada warga. Berapa jumlah yang sudah direalisasikan? Nah, jadi gini, kalau dari jumlah keseluruhan, dari data yang kita pegang itu kan yang DTKS saja ada 71.000. Non-DTKS Kota Bogor ada total sekarang mencapai 55.000. Tetapi 71.000 ditambah 55.000 nanti dibagi. Mana yang masuk alokasi bantuan melalui bantuan pusat atau rutin dari Dinsos seperti Kementerian Sosial, seperti misalnya program Keluarga Harapan dan kartu sembako, sementara yang tidak di-cover oleh kartu keluarga, program Keluarga Harapan dan kartu sembako ini kan akan sebagian di-handle oleh bantuan itu dulu, provinsi. Kemudian setelah itu baru nanti bantuan yang dialokasikan dari anggaran Kota Bogor. Kalau jumlahnya karena masing-masing kalau nggak salah yang dihandle oleh pemerintah provinsi itu 31.000 dari total 31.000 yang dihandle oleh pemerintah provinsi. Nah, jadi pelaksanaannya sudah dilaksanakan sejak tanggal 15, bukan baru tadi. Sudah sejak tanggal 15 dan bertahap ya sampai selesai. Nanti teman-teman di wilayah juga ikut memantau dan memastikan ya, kalau memang sudah pernah dapat bantuan dari gubernur, tidak boleh lagi dapat bantuan dari pemerintah kota. Itu harus betul-betul bisa dipastikan oleh masyarakat juga. Jadi kalau ada informasi, si itu sudah dapat, ya kemudian dia dapat lagi, itu curang namanya ya, karena pemerintah resources-nya atau sumber dayanya terbatas, dan niat pemerintah adalah memberikan bantuan sebanyak-banyaknya kepada mereka yang betul-betul membutuhkan. Terus apa lagi? Bagaimana penggunaan RS Medika Semplak? Jadi digunakan apa enggak untuk? Jadi begini, kita lakukan analisis. Tadi juga saya rapat dengan Kepala Dinas Kesehatan. Untuk Geraha Medika Semplak masih belum bisa kita tindak lanjuti. Ternyata masih ada beberapa hal yang harus dilengkapi ya. Dan kelihatannya masih harus dibicarakan lah lebih detail. Tetapi kita sudah juga mematangkan untuk memakai pusat rehabilitasi narkoba milik BNN di Lido ya, yang sudah juga dibicarakan dengan Kepala BNN untuk bisa dimanfaatkan sebagai tempat untuk menangani ODP atau PDP ringan. Ya, jadi tidak semuanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. Apa lagi? Epicentrum pandemi Jakarta rencananya kan Nah, kalau Bogor kan baru 3 hari ya, bagaimana mungkin kita mau memperpanjang atau tidak memperpanjang? Makanya di dalam hari-hari ke depan ini kita sangat berharap ada kerjasama dari semua pihak. Masyarakat harusnya mendukung secara penuh. Kemudian juga semua pihak juga sabar gitu kan. Kemudian saya selalu ngomong begini, coba ya pelajar, mahasiswa ya jadi juga sebagai penjaga penjaga program ini supaya mereka bisa cepat kembali ke kehidupan normal ya. Mereka yang masih warawiri ke sana sini nggak jelas, tolong dimarahin sama pelajar dan mahasiswa yang sementara ini menjadi korban. Ya kan? Anak-anak sekolah ini kan sudah lama di rumah nih, pengen ketemu sama teman-temannya. Nah, supaya hasil evaluasi nanti di hari ke-14 menunjukkan nilai yang bagus untuk Kota Bogor, maka pastikan orang yang berkeliaran di luar itu sesedikit mungkin. Supaya apa? Supaya tadi capaian atau key performance indicator atau output, outcome, dan impact yang ingin kita hasilkan itu betul-betul maksimal. Jadi menurunnya tingkat penyebaran COVID, menurunnya tingkat
positif COVID, meningkatnya jumlah yang sembuh. Nah, itulah indikatornya. Nah, jadi supaya ini sukses, kemudian tidak diperpanjang lagi, ya tadi kita sama-sama kompak, pelajar, mahasiswa bantuin ya, pemerintah nih. Pemerintah juga nggak pengen lama-lama karena biayanya atau kosnya memang mahal. Apalagi? Semoga warga, mana? Warga ikut gabung. Dari warga ya, semoga pemberian bantuan tidak salah sasaran ya Pak. Tolong lurah, camat, RPW diseleksi ya Pak. Kasihan yang nggak kebagian. Betul. Jadi sebetulnya di luar skema yang 3 tadi ya, Banpres, kemudian Banggup, kemudian bantuan pemerintah kota, ada sumber-sumber bantuan yang lain. Tadi ada yang program keluarga harapan ada, kemudian kartu prakerja juga ada, kemudian juga kartu sembako ada juga. Kalau di desa-desa ada dana desa, kemudian dari pemerintah Kota Bogor kita akan membangun yang namanya semacam lumbung logistik lah ya. Lumbung logistiknya di tingkat RW ada, di tingkat kelurahan ada, di tingkat kecamatan ada. Nah, kemudian juga nanti melibatkan misalnya Karang Taruna, melibatkan PKK, melibatkan juga kader-kader yang lain untuk nanti misalnya kalau perlu dan memang kita harus membuat dapur umum, maka semuanya bantu. Jadi inilah yang kita ingin kembangkan supaya tadi yang semuanya kebagian ya, meskipun kan tadi kalau pemerintah semuanya terbatas, tetapi pintunya ada 7, bahkan kata Pak Gubernur tambah lagi ada 8. Ya, nah, tetapi yang pasti pemerintah kota juga mengalokasikan misalnya cadangan beras Kota Bogor jumlahnya ada 322 ton, nanti kita distribusikan sebagai lumbung logistik Kota Bogor. Bukan dibagi-bagi, lumbung logistik ini mestinya bertambah. Jadi kalau sudah punya modal yang ada di kelurahan maupun di RW, itu masyarakat nanti nyumbang satu cangkir beras. Nah, nanti dipakai kalau kita menghadapi situasi yang paling kritis. Ya, kan semuanya nggak boleh ada yang kelaparan, makanya semuanya kompak, semuanya sabar, ya semuanya tadi jujur. Jadi kalau misalnya ada yang udah dapat bantuan nggak boleh double-double. Kecuali pokoknya begini, bantuan itu akan diberikan oleh pemerintah ya, baik oleh presiden, provinsi maupun kota itu setidak-tidaknya 3 bulan, selama 3 bulan. Nah, untuk provinsi tanggal 15 kemarin sudah bertahap ya, belum selesai karena 31.000 jumlahnya. Kemudian dari presiden tanggal 20 dan dari pemerintah kota itu tanggal 27. Nah, itu nanti setiap bantuan itu berulang jadi 3 kali semuanya. Ya, 3 kali. Tetapi masyarakat yang mendapatkannya tidak boleh misalnya gini, dapat juga Banpres, dapat juga Banggup, dapat juga dari ban kota gitu kan, nggak boleh. Kalau dari ban kota ya ban kota aja, dari Banpres saja, dari Banggup saja. Ya, 3 kali masing-masing selama 3 bulan. Terkait dengan KRL ya, keputusan KRL, saya belum tahu ya, tapi tadi saya selentingan dapat kabar bahwa surat yang kita layangkan ya kepada PLT Menteri Perhubungan katanya direspon dengan pengurangan frekuensi dan kemudian janji untuk memastikan bahwa social distancing, physical distancing di dalam kereta itu terjaga. Nah, kita lihat aja. Yang penting buat Kota Bogor dan kota-kota yang lain di Bodebek ini tidak ada penambahan jumlah COVID positif dari ya interaksi antar warga, kemudian juga dari perjalanan antara Bogor dan Jakarta dan begitu juga sebaliknya. Karena biar gimana pun juga orang bilang begini, kalau misalnya orang Jakarta ke Bogor gitu kan, nanti ODP nggak gitu kan? Atau orang Bogor ke Jakarta ODP nggak? Nah kan ini repot jadinya. Nah buat tadinya kan kita memutus rantai, atau paling tidak kita bersepakat bahwa kalau Jabodetabek ini bukan masalah teritori wilayah, bukan teritori administrasi, tetapi ini kita sudah jadi satu kesatuan yang namanya epicentrum COVID. Makanya kita harus jaga satu sama yang lain. Jangan sampai ada peningkatan jumlah positif COVID yang signifikan. Justru harusnya kan
target kita menurunnya jumlah penyebaran COVID-19 ini. Terakhir ya, Adi dari pojok 1, Pak dapat kelurahan yang 30% dialokasikan untuk apa? Oh, dana kelurahan yang 30%. Dana kelurahan 30% ini kan nanti untuk operasi 30% dari 320 juta ya. Mungkin sekitar berapa tuh? Adi coba 30% dari 320 juta berapa? Ya kurang lebih 100 juta. Ya kurang lebih 100 juta lah. 100 juta itu kan dipakai dalam kurun waktu yang cukup panjang. Taruhlah 3 bulan. Nah 3 bulan ini, ya 3 bulan ini mudah-mudahan nanti bisa mengurangi juga, membantu ya, misalnya dalam pelaksanaan dapur umum misalnya kan, kemudian dalam pelaksanaan pengadministrasian bantuan dan lain-lain, termasuk juga mungkin nanti untuk melengkapi berbagai kebutuhan tim yang ada di RW misalnya kan dibagi tuh, berarti 100 juta itu kan misalnya dalam satu kelurahan ada berapa? Ada 100, nggak mungkin ya. Kan RW sebogor itu 720 RW. Ya, mungkin dalam satu kelurahan ada kali 30 RW. Ya uangnya nggak banyak juga. Ya, bukan uang yang terlalu berlebihan juga. Ya, saya pikir itu sebentar. Terima kasih, Bos. Ya, jadi kurang lebih itu jawabannya ya. Ada yang kelewat nggak nih? Coba ya. Coba ada yang kelewat, nggak ada ya? Ketegasan sama si Abai. Ya, jadi gini, nah ini nanti kita atur ya, ini menjelang bulan Ramadan, tentu tadinya kalau dalam kondisi normal, pemerintah Kota Bogor ingin membuat beberapa titik-titik untuk pasar kaget, untuk untuk tajilan. Tetapi dalam kondisi seperti ini, nanti kalau kita bikin pasar kaget atau kita memperbolehkan pasar kaget, nanti menyalahi lagi yang namanya sosial dan physical distancing. Jadi situasional kita lihat, mudah-mudahan 2 minggu ini tidak ada pergerakan jumlah COVID positif. Itu dulu target kita ya. Jadi setelah itu nanti kita pikirkan bagaimana masyarakat aman, ya, keluar rumah aman, berinteraksi aman, tetapi tentu tidak boleh tiba-tiba diperbolehkan secara bebas, karena dengan kondisi seperti saat ini, alhamdulillah nih, meskipun ada peningkatan, tetapi tidak terlalu signifikan ya. Jadi bisa jadi kan kita sudah mulai pembatasan ini sejak tanggal 16, bukan kemarin waktu tanggal 15. Kan kita mulai itu pembatasan 16 Maret ya. 16 Maret sudah mulai pembatasan, sekolah bukan diliburkan, sudah dipindah. Nah, kemudian 15 April kemarin ya, kita mulai PSBB. Jadi saya pikir 1 bulan kemarin dari 16 Maret sampai dengan 15 April kan juga kita sudah lakukan banyak sekali pembatasan. Jadi dengan demikian ditambah dengan PSBB 2 minggu ke depan, insya Allah dengan kesadaran yang tinggi dari masyarakat, bantuan dari pelajar, mahasiswa, tokoh agama, tokoh masyarakat, para aktivis semuanya, inilah langkah yang kita ambil untuk membuat kondisi Kota Bogor menjadi lebih baik lagi ya, selama dalam masa penyebaran COVID yang masih masih beginilah, masih merebak ya, mewabah ya. Saya pikir itu ya. Terima kasih. Salam hormat untuk semua. Selamat weekend di rumah, jangan kemana-mana. Sabar. Semua tetap ya target kita. Kalau semuanya sabar, kalau semuanya disiplin, kalau semuanya patuh pada anjuran pemerintah, tanggal 1 Syawal 1441 Hijriah, insya Allah kita sholat Id bersama ya, di lapangan-lapangan, di masjid-masjid, bersilaturahmi bersama keluarga, menyambut hari kemenangan. Jadi target kita itu nggak banyak-banyak, sabar aja, sabar dikit lagi, sabar sedikit lagi, jaga kesehatan, jaga jarak aman sosial, cuci tangan, pakai masker, ya jangan sentuh wajah. Ya, jadi itu sudah banyak disosialisasikan, jadi jangan neko-neko, jangan macam-macam. Kemudian juga pemerintah berusaha berpikir, cari solusi-solusi, cari uang ya, uangnya susah.
kita anggarkan dari mana-mana, kita hitung siapapun yang bisa kita akomodir untuk dapat bantuan kita bantu. Tetapi tadi mohon maaf, mohon izin ya, uangnya terbatas jadi nggak bisa dengan keuangan yang terbatas dalam situasi seperti ini semuanya kebagian. Dan yang paling penting gini, jangan semuanya kemudian tiba-tiba ngaku miskin, jangan ya. Ini dalam waktu yang susah, tetapi jangan mau dikategorikan sebagai orang miskin. Kita harus punya harga diri, ya kita tetap berusaha, tawakal, tabah, tapi jangan kita mau dianggap sebagai warga atau orang yang miskin. Tetapi kita berusaha untuk tidak miskin dan kita membantu yang betul-betul miskin diprioritaskan. Ya, untuk teman-teman semua saya doakan uangnya banyak, rezekinya melimpah, ya sehat, dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari sakit. Pokoknya semuanya bisa melalui proses ini dengan baik dan kita kembali normal, kita kembali ke kehidupan normal dan kita membangun kembali bangsa ini. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? 2000. 2000?